Pagi, shalom semuanya. Halo. Pagi. Pagi. Mari kita siang ya. Mari kita mulai kebaktian ibadah hari ini. Kita awali dengan doa. Bapa yang di surga, puji Tuhan, syukur kami ucapkan kehadirat-Mu. Kami boleh bersama-sama kembali memuji, menyembah-Mu Tuhan dan beribadah, worshiping kepadamu. Dan kami mohon supaya Roh Kudus hadir bersama kami ya Tuhan, melingkupi kami, menjauhkan kami dari yang jahat, dan layakkanlah kami di hadirat-Mu Tuhan. Dengan besar-besar kami, supaya kami boleh berkenan beribadah hari ini, menyembah Engkau. Berkatilah Tuhan Yesus, biar Roh Kudus memenuhi kami, dan kami boleh merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Kami buka kebaktian hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi jemaat-jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Marilah kita buka kebaktian hari ini dengan menyanyikan lagu My Jesus, My Savior. All of my
untuk berdiri menyanyikan lagu Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan khotbah pendeta Pipi adalah Di Hatiku Ya Yesus. Bersama
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bersabdalah ya Tuhan, bahkan bertakhtalah di hati kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk menyediakan tempat yang terbaik bagi kehadiran-Mu, bagi sabda-Mu. Kuduskanlah pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami, supaya kami menjalani hidup di jalan yang Engkau kehendaki. Demi nama Yesus Kristus, Sabda Allah yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, dalam ibadah hari ini kita akan membaca Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan 35. Yohanes 13 31 sampai dengan 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Hari ini tema kita adalah The Unfailing Love. Masih seputar kasih, mengingat sebentar atau esok kita mendekati hari Valentine, hari cinta kasih. Topik ini memang topik yang sangat luas, sangat dalam, tapi juga sangat sering disampaikan. Tetapi menarik, Tuhan Yesus menyebutnya sebagai perintah baru. Mungkin kita bertanya, apanya yang baru? Kita sudah sering mendengar tentang mengasihi, tapi toh Tuhan Yesus menyebutnya perintah baru. Saya mau mulai dari sebuah cerita, saudara-saudara. Di Cina itu ada sebuah museum yang bentuknya adalah sebuah gua di atas gunung. Dan dari gua itu sampai turun ke bawah ke lereng gunung, itu ada tangga-tangga batu yang dibuat dengan tangan.
dan jumlahnya ada 66.000 anak tangga. Jadi cukup tinggi. Museum ini dinamakan Anak Tangga Cinta. Ada apa di balik cerita tentang museum ini? Ternyata ada kisah cinta dua orang sepasang suami istri. Waktu mereka muda, mereka menikah dalam kondisi laki-lakinya perjaka, perempuannya sudah janda, 10 tahun lebih tua, dan sudah punya anak. Masyarakat tradisional waktu itu tidak bisa menerima pernikahan itu. Dianggap tidak bermoral kalau seorang pria menikahi wanita lebih tua daripada dia, 10 tahun lagi. Akibatnya pernikahan itu dicela dan dicerca oleh masyarakat luar biasa. Dibully lah istilahnya sekarang. Oleh karena itu, si pria kemudian memutuskan, karena dia mencintai wanita itu, memutuskan untuk pergi meninggalkan keramaian dan hidup menyendiri di atas gunung. Semula tentu hidup mereka susah sekali, tapi karena mereka rajin, mereka bertahan. Dan perlahan demi perlahan, si pria itu membangun anak tangga dengan tangannya sendiri, supaya ada jalan turun naik yang lebih mudah untuk istrinya. Nah, selama 50 tahun, mereka hidup bersama sebagai suami istri. Tidak pernah berpisah satu hari pun. Mereka saling mencintai, punya anak juga. Dan sesudah 50 tahun, anak tangga yang dibangun itu jumlahnya 6.000. Anda bisa bayangkan kerja keras yang dibuat oleh pria itu karena cintanya kepada istrinya. Dia ingin istrinya itu bisa naik turun gunung dengan lebih mudah. Oleh karena itu dia membangun anak tangga itu. Pada tahun 2001, para pelancong menemukan tempat itu, tempat yang unik itu, dan kemudian pada tahun 2006 pemerintah Cina meresmikan tempat itu setelah pasangan itu salah satu yang pria meninggal. Tempat itu menjadi goa yang dijadikan museum sebagai peringatan tentang cinta, langkanya cinta kasih. Cinta kasih yang bertahan oleh karena tantangan dan bertahan di dalam waktu 50 tahun. Dan sesudah itu anak tangga batu yang dibangun dengan tangan itu diresmikan sebagai museum oleh pemerintah dengan nama Anak Tangga Cinta. Saudara sekalian, nilai luhur dari cinta kasih ada pada ketahanannya melewati waktu. Kita tahu itu. Semakin lama, semakin tinggi nilai cinta kasih itu. Maka dari itu, usia pernikahan seringkali dikaitkan dengan kemuliaan nilai sebuah logam, bukan? 10 tahun pernikahan aluminium, 15 tahun kristal, 20 tahun porselen, 25 tahun perak, 30 tahun mutiara, 50 tahun emas, 60 atau 75 tahun kalau masih ada berlian. Makin lama makin bertahan, makin mulia nilai. Itu juga kasih. Dan ketahanannya diuji menghadapi rintangan. Saudara-saudara, semakin kuat, semakin kekal, semakin teruji nilai dari cinta atau kasih itu. Tetapi sejujurnya itu jarang ada pada kita manusia. Oleh karena itu kalau ada,
Kalau ada contohnya, ada keluhuran cinta yang nilainya itu memang tinggi karena melewati perjalanan waktu yang panjang dan tantangan, seperti yang cerita saya sebut tadi, maka itu menjadi barang langka. Itu pantas dijadikan sesuatu yang monumental, yang dikenang sebagai sesuatu yang menyejarah, dijadikan museum cinta. Karena langka. Karena kasih yang ada pada kita itu sejujurnya tidak seperti itu. Saudara sekalian, kasih atau cinta itu memang paling sukar untuk dipraktekkan. Dinyanyikan mudah. Dijadikan tema film banyak sekali. Tetapi dipraktekkan dan dipertahankan itu paling sukar. Kasih yang paling luhur adalah kasih yang tahan segala cuaca, yang tahan badai, yang tahan banting, yang faithful dan tidak pernah gagal. Unfailing love. Dan cinta seperti itu hanya ada pada satu pribadi. Cintanya disebut agape, yaitu pada Yesus Kristus. Kasih yang ada pada Yesus, itulah the unfailing love. Kasih yang tak pernah gagal. Kalau kasih yang ada pada kita, kasih yang ada pada kita sejujurnya rendah mutunya. Kasih kita banyak gagalnya. Satu, kasih kita gagal ketika perasaan kita berubah. Kasih kita gagal ketika perasaan kita kacau balau. Kalau mood kita kacau, feeling kita sedang di downhill, suasana hati kita dikuasai oleh kesedihan, bercampur kejengkelan, apalagi ada amarahnya, atau ada desperate-nya, ada putus asanya, maka jangan harap kasih kita itu akan bertahan seperti semula. Perasaan kita sangat mempengaruhi kasih yang ada pada kita. Yang kedua, kasih kita gagal ketika apa? Ketika ekspektasi kita tidak tercapai. Harapan kita tidak tercapai. Harapan kita pada orang lain nihil, kosong. Usaha kita tampaknya sia-sia, gak ada hasil. Yang kita lakukan seperti menjaring angin, maka kasih kita juga ikut terbang di bawah angin. Ketika ekspektasi kita tidak terpenuhi, kasih kita pun berubah. Yang ketiga, kasih kita gagal ketika kita menerima balasan sebaliknya. Air susu dibalas air tuba. Kita ditinggalkan, kita dikhianati, kita disakiti, kita dimusuhi, maka kasih yang ada pada kita mendapat perlawanan serius ketika kita menerima balasan sebaliknya. Ketika kasih kita tidak berbalas, bahkan di-betray. Ketika kasih kita seperti itu, kasih bisa berubah, bahkan menjadi sebuah kebencian. Kasih kita memang seringkali
gagal. Meskipun demikian, perintah Tuhan tidak berubah. Aneh. Tidak berkurang karenanya. Bahkan Yesus menyebut mengasihi itu sebagai perintah baru. Mengapa baru? Bukankah perintah mengasihi itu sudah ada sejak dulu dan tidak baru? Mari kita melihat perjalanan Yesus sendiri di dalam mengasihi ketika ia ada di dunia ini. Waktu itu, saatnya sudah tiba untuk beralih ke dunia kepada Bapa. Kalau membaca kita pada kitab Yohanes ini, pasal 13, ayatnya yang pertama. Sudah waktunya, dia sudah mendekati saat penderitaan dan kematian. Suasana hati Yesus, karena dia tahu saat penderitaan dan kematiannya sudah dekat, suasana hatinya bergejolak. Moodnya sedang sedih, sedang kacau, saudara-saudara. Tetapi Tuhan Yesus tetap menegaskan kepada murid-muridnya. Kalau kita membaca di pasal 13 ayat 1, ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Perhatikan, dia tidak berhenti mengasihi. Sekalipun moodnya berubah, sekalipun suasana hatinya susah, dia tidak berubah mengasihi murid-muridnya. Kalau bicara ekspektasi, Yesus menghadapi kenyataan. Harapannya atas murid-muridnya sepertinya tidak ada hasilnya. Bayangkan, mereka 3 tahun berjalan bersama dengan Yesus. Tapi mereka tetap tidak mengerti apa yang paling esensial dari ajaran Tuhan Yesus. Buktinya, Tuhan Yesuslah yang membasuh kaki mereka pada Injil Yohanes 13 itu. Mereka satu sama lain tidak ada yang mau merendahkan diri membasuh kaki yang lain. Akhirnya Yesus yang membasuh kaki semua murid-muridnya yang lain. Peristiwa pembasuhan kaki itu menunjukkan bahwa ekspektasi Tuhan Yesus pada murid-muridnya tidak membawa hasil optimal. Padahal sudah diajari, sudah berjalan bersama Tuhan 3 tahun lamanya. Tetapi kasih Yesus kepada mereka tetap sama. Itu yang ditegaskan di pasal 13. Dan akhirnya, lebih lagi, salah seorang dari murid-muridnya mengkhianati dia. Yudas pergi dalam kegelapan malam untuk menjalankan siasat pengkhianatannya. Pasal 13 ayat 30. Itu sebabnya di ayat 31 tadi kita membaca sesudah Yudas pergi. Artinya, waktu itu Yesus sudah tahu bahwa dia dikhianati. Dalam kondisi tersakiti itu, yang paling sedih, karena dia di-betray, dia tetap menegaskan kembali perintah baru untuk saling mengasihi. Bayangkan, kata baru di sini artinya adalah fresh, segar. Jadi sekalipun sudah mengalami yang buruk, sudah mengalami bahwa emosinya kacau, karena dia menjelang saat penderitaannya, sekalipun dia mengalami bahwa ekspektasinya tidak tercapai,
Dan sekalipun dia mengalami dikhianati, Yesus tetap mengasihi dengan kasih yang fresh, segar. Itulah kasih. Kasih itu tidak lapuk, tidak menjadi usang. Kasih itu tidak gagal, tetap baru dan segar, seperti yang dipunyai Yesus. Tapi kita bisa berkata sebaliknya. Ya, tapi kita bukan Yesus. Bagaimana kita bisa? Kita bukan Yesus. Kita tidak punya kualitas kasih seperti itu. Saudara-saudara, ya, kita memang bukan Yesus, tetapi Yesus memberikan jalannya supaya kita mendekati at least standar kasihnya. Jalannya adalah satu, jangan mendasarkan kasih kita pada perasaan saja. Mood kita ini gampang berubah. Perasaan kita itu bisa tidak menentu. Kadang naik, kadang turun. Yang namanya perasaan tidak stabil. Kasih itu memang ada hubungannya dengan perasaan. Tetapi kasih itu bukan perasaan. Tuhan Yesus ingin menegaskan hal ini. Kasih kita akan terombang-ambing kalau kita mengikuti temperatur perasaan. Kita akan mudah tertipu. Ketika kita merasa mengasihi, tapi kemudian berubah. Karena kita mendasarkan kasih kita pada perasaan. Kasih itu bukan perasaan. Oleh karena itu, jangan bergantung pada perasaan. Yang kedua, jangan menggantungkan kasih kita pada ekspektasi kita pada orang lain. Saudara sekalian, kita sendiri juga sering gagal. Jangan lupa, bukan cuma Anda yang mengekspektasi orang lain juga punya ekspektasi pada kita. Dan kita juga sering tidak memenuhi ekspektasi orang lain. Jadi kalau begitu, sama. Jadi buat apa kita terlalu serius dengan menanamkan ekspektasi terhadap orang lain? Belajarlah untuk menerima diri sendiri dan menerima orang lain apa adanya. Belajarlah untuk mengasihi seperti adanya mereka. Saudara sekalian, makin tambah umur kita, kurangilah ekspektasi kita. Kalau kita tambahkan ekspektasi, makin banyak kita ini kecewa. Sudah umur tambah, kesusahan tambah, kekecewaan tambah tua nanti kita, tambah cepat tua. Oleh karena itu, kita harus belajar mengurangi ekspektasi, memperbanyak penerimaan. Menerima diri sendiri, menerima orang lain, just as he or she is. Saudara sekalian, jangan terlalu mengantungkan kasih kita pada ekspektasi akan orang lain. Itu yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada kita. Yang ketiga, kasih itu harus merupakan sebuah keputusan, sebuah pilihan. Satu kali kita memilih untuk pada pilihan mengasihi, maka
itu menjadi keputusan. Itu sebabnya ketika pasangan yang menikah di hadapan Tuhan, mereka mengucapkan vow, mereka mengucapkan sumpah, janji, dan itu adalah sebuah keputusan, komitmen. Itu mau mengingatkan kita, apapun di dalam kasih ada sebuah keputusan. Kasih itu bukan perasaan, kasih itu komitmen. Kalau kita menggantungkan kasih pada perasaan, kasih kita akan lekas luntur dan berubah. Tapi kalau kasih kita merupakan sebuah komitmen, ketika menghadapi tantangan, kita ingat pada komitmen itu. Saudara sekalian, kasih itu adalah mengenai siapa Anda, bukan siapa orang lain. Jadi apa yang terjadi pada orang lain tidak menentukan. Kitalah yang menentukan. Seorang pria menyaksikan ada seekor ular yang berada dalam posisi berbahaya, dan kalau dia memang tidak berhasil keluar dari wilayah itu, dia akan jatuh terbakar. Lalu pria ini berusaha untuk menolong ular itu dengan menggunakan sebatang ranting, lalu mengangkatnya pelan-pelan supaya dia bebas dari lingkungan yang berapi yang bisa membunuh. Setelah terangkat dan posisinya lebih aman, ular itu menggigit tangan pria itu. Lalu ular itu jatuh lagi di tempat yang sama. Apa yang dilakukan pria itu? Ambil lagi ranting, ditolong lagi. Lalu orang yang lihat bilang, "Hei, kamu gila ya? Kamu sudah digigit, kamu mau tolong dia lagi?" Lalu pria itu menjawab, "Dia menggigit karena dia ular. Dia tidak bisa tidak menggigit. Itu sifat ular. Tetapi saya adalah manusia yang punya passion. Saya melihat siapapun makhluk yang kesulitan, saya akan berusaha menolongnya. Saya tidak mau saya menjadi orang yang ditentukan oleh ular itu. Dia menggigit atau tidak menggigit tidak menentukan saya menolong atau saya tidak menolong. Saya menolong karena saya adalah orang yang diberi passion untuk menolong. Anda melihat poinnya. Itulah kasih. Kasih Yesus itu sesuatu yang menetap pada dirinya. Dia adalah kasih. Jadi Anda apa-apakan dia tidak akan bisa menjadi yang bukan dia. Nah, ketika kita menjadi anaknya, kita pun diberi kasih yang sama. Kalau kita mengasihi, itu bukan karena orang lain baik pada kita, tapi karena di dalam kita ada kasih Tuhan. Kasih itu sebuah pilihan. Karena kita anak Tuhan, saya mengasihi. Bukan karena orang itu baik sekali sama saya mengasihi. Kalau orang itu kurang ajar, awas kon. Tidak. Kita mengasihi karena apa? Karena Yesus memberi kepada kita kasih itu, dan kita menjadi anak Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, tinggallah tetap di dalam Yesus. Yohanes 15, seperti ranting melekat pada pokok anggur. Itulah jalannya, tidak ada lain. Saudara sekalian, sekarang ini alat yang paling berguna, alat yang paling direpotkan kalau kita pergi, kita selalu harus ingat bawa, itu apa? Charger.
Betul, salah satu alat yang sangat penting sekarang ini adalah charger. Karena kita ini punya begitu banyak alat elektronik yang membutuhkan charger. Charger itu mengingatkan kita, semua perangkat yang berguna itu hanya berguna kalau ada powernya. Kalau dia powerless, chargernya ketinggalan, pusing kita. Handphone mati, ya, apa-apa yang ada mati, semua nggak bisa dipakai. Karena apa? Karena tidak terhubung dengan powernya. Begitupun kita. Kita harus selalu ingat bahwa kita ini tidak menjadi siapa-siapa, bukan siapa-siapa, kalau kita lepas dari sumber power kita, yaitu Yesus. Kasih kita tidak akan berguna kalau kita tidak melekat pada Kristus. Hanya dengan jalan itu, saudara-saudara, kita bisa bertahan walau diterpa badai kehidupan. At least kasih kita tidak mudah gagal. Andai kata gagal, diperbarui kembali, di refresh. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, ini perintah baru. Kalau kamu toh gagal, perbarui lagi. Petrus gagal, menyangkal Tuhan, Tuhan datang, perbarui kembali kasih. Tuhan tidak pernah putus asa pada kita. Kalau kita gagal, Dia mau kita memperbarui. Dan hal yang paling penting untuk selalu diperbarui adalah kasih Ibu. Tahun baru matahari sudah lewat, Januari. Tahun baru sistem lunar bulan juga sudah lewat, Chinese New Year. Kita masuki sekarang masa Valentine Day. Pertanyaannya, apa yang selalu perlu diperbarui dalam hidup kita? Jawabannya adalah kasih kita. Kasih itu harus terus dibuat fresh, baru, dan segar. Sebab kasih itu yang bertahan sampai di kekekalan. Ada 3 yang akan bertahan terus nanti: iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya mana? Kasih. Dan kalau Anda sudah sampai di sorga, apa Anda masih perlu beriman? Enggak. Kita sudah jumpa muka dengan Tuhan. Sampai di sorga Anda masih perlu pengharapan? Tidak. Karena semua pengharapan sudah digenapi. Sampai di sorga Anda perlu mengasihi? Jawabannya ya. Karena surga itu adalah surga cinta kasih. Itu sebabnya selama kita hidup di dunia, kalau kita mengaku bahwa kita adalah calon penghuni kerajaan Allah, jangan lupa yang satu ini, untuk merefresh, memperbaharui selalu yang namanya kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Pipi atas firman ini. Mari kita mengasihi dengan penuh. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan memberikan persembahan buat Tuhan. Inilah bentuk kasih kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah lewat persembahan ini memperlebar kerajaan Allah di tempat ini. Terpujilah namamu Tuhan. Kami akan memberi dengan sukacita
Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bagian terakhir yang kita akan nyanyikan adalah lagu Maranatha, dan Pendeta Pipi akan menutup dengan menyampaikan berkat Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri menyanyikan lagu Maranatha. Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah diriku, sambut kedatangannya. Maranatha, Kristus datanglah. Hari ini, hari yang kemuliaan. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya, bersama para tebusan sambut banyak raja. Segala suku kaum bangsa nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya, bersama para tebusan sambut banyak raja. Segala suku kaum bangsa nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Jemaat sekalian, mari kita bersiaga hati untuk kembali dalam hidup kita setiap hari dan memperbarui kasih kita. Karena itu, serahkan hati kita untuk diubah terus oleh Kristus, dan biarlah Dia mengisi ruang hati kita dengan kasih-Nya yang tak pernah gagal itu. Pulanglah dalam damai dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali, teman-teman sekalian. Saya mohon maaf sesudah ini saya harus pamit karena masih ada pelayanan gereja. Jadi selamat hari ini. Tuhan memberkati semua. Terima kasih, Pak. Dosa teduh.
Ya, sesuai dengan firman tadi, kita mau memfreshkan kasih kita kepada sesama, dan terutama untuk hari ini kita mau merayakan Valentine, kita memberikan tanda kasih kita untuk pasangan-pasangan kita terutama, dan kemudian juga sesama kita dan juga kepada orang-orang tua kita. Jadi saya bagikan aja untuk yang para pria ya, pria dulu ya. Untuk nanti kasihkan ke istri yang sekarang ada istrinya. Kalau yang single saya juga nggak tahu ini gimana ya uangnya. Kalau single kasih 2 aja, Bre. Kenapa? Kalau single kasih 2 aja. Ya kasih 2, ini banyak, ini ada 2. Ya. Oke, boleh foto? Oke. Nah. Ini kita kasih kehormatan untuk Om Tim dulu. Nanti kasihkan ke Tante Kristina. Jadi dia nggak dapat. Ya, ambil dua. Ada banyak sebenarnya. Ya. Hah? Ya, ambil 2. Oke, nanti saya betul ya. Ini ambil 2 buat nanti buat Tante. Awas tajam. Saya kasih aja ya. Ini Yusuf. Nanti difoto ke istrinya bareng-bareng. Orang tua ini. Kamu kasih mami kamu kali ya. Kita jauh dulu sekarang. Daripada ntar. Metikin duit ya, ini metikin duit. Yo, mau kasih foto, oke. Thank you. Coba. Hah? Satu aja. Ya, nih. Oh. Dre, Ciing kasih. Ciing belum loh, Ciing sama tante Kasih lagu apa ya? Lagu. Mau kasih orang tua. Iya, kan ada 2 nih. Kan ada 2. Ini ada tuh. Masih ada? Nggak kebagian. Hah? Nih. Nggak apa-apa, kan nggak punya suami. Apa ini? Valentine Day. Valentine kasih sayang. Valentine. Nggak punya suami. Ami. Kita sama-sama kasihkan kepada pasangan kita atau kepada orang tua kita sebagai fresh. Ini bunganya fresh di Trader Joe, jadi fresh betul. Ami, where are you, Ami? Penginginan kita sebagai tadi saling kasih dan juga pasangan kita. Berapapun kita sudah menikah dan yang masih single dan pacar-pacar kita. Oh, buat pasangan Andre. Itu Cimoni mana Cimoni? Kami nyumpet dengan di foto Cimoni. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Mari kita nyanyikan sama-sama. Jadilah kami ini saling mengasihi.
Boleh tahu? Siapa namanya? Oh, saya Michael. Michael. Boleh sekali cepat ini buka? Oh, iya. Iya. Di Pak Roy biasanya translate ya? Bukan ya? Ini kamu ya? Oh, jemaah juga, jemaah biasa. Latihan selesai. Hari ini lontong cap gome. Oh, Menunya. Lontong cap rame. Cap rame. Ber. Nah, cukup ya. Nanti ini. Ini.